Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isya Lasya dengan NIM SSI 2023033432. Di sini saya akan melakukan review paper dengan judul Indobird Optimization for Sentiment Analytic on DeepSeek App Review atau optimasi Indobird untuk analisis sentimen pada ulasan aplikasi DeepSeek. Jadi, di era digital, analisis sentimen menjadi sangat penting untuk mengevakuasi opini publik, terutama dalam konteks aplikasi Play Store dengan ulasan berbahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja model Indobird dalam analisis sentimen ulasan aplikasi DeepSeek dengan menggunakan teknik augmentasi data dan penyetelan hipermeter. Jadi, opini pengguna banyak yang terdapat di media digital, ulasan aplikasi penting untuk evaluasi publik, analisis manual yang tidak efisien, dibutuhkan analisis sentimen otomatis, dan Indobird digunakan untuk NLP bahasa Indonesia. Lalu, di era digital, opini publik disebarkan melalui media sosial, forum diskusi, dan ulasan online. BERT atau Bidirectional Encoded Representation for Transformer. Penelitian ini memfokuskan studi kasusnya pada ulasan pengguna DeepSeek, sebuah aplikasi AI yang tersedia di Google Play Store. Bagaimana meningkatkan performa Indobird, apakah data augmentation berpengaruh, dan apakah hypermeter tuning meningkatkan akurasi. Lalu penelitian ini merinci metodologi pengembangan model klasifikasi sentimen untuk ulasan aplikasi DeepSeek menggunakan arsitektur Indobird. Tahapannya meliputi pengumpulan dan pemrosesan data, augmentasi data dengan backend session, pelatihan model, otomasi hypermeter, dan evaluasi kinerja. Fokus utamanya adalah meningkatkan model Indobird menggunakan data augmentation dan mengoptimasi hypermeter atau mengurangi overfitting. Dan untuk metodenya adalah pertama, penelitian ini dimulai dengan mengambil data atau ulasan di Play Store. Lalu data diberi label otomatis seperti positif, negatif, dan netral. Data dibagi menjadi 3, yaitu 60%, 20, dan 20. Diterjemahkan dari bahasa Inggris dan kembalikan lagi ke bahasa Indonesia. Lalu data dibersihkan dan disiapkan. Lalu setelah itu data dimasukkan untuk dilatih. Dan setelah itu parameter modelnya ada approach learning atau biases. Model di ujung menggunakan akurasi dan membandingkan baseline vs augmented tuning. Lalu untuk metodenya yaitu ada pengumpulan data. Proses ini dilakukan secara otomatis menggunakan teknik web scraping dengan pusaka Python mencakup periode Januari hingga Mei 2025 yang menghasilkan total 2.672 entry ulasan. Misalnya yaitu ada beberapa contoh seperti like being busy, atau ini ada komentar seperti sibuk, dan ada lagi yang komentar bagus banget, responsif, dan jawabannya masuk akal serta tidak bertele-tele. Jadi ada dua keputusan, ada yang bilang ini negatif dan ada yang positif juga. Lalu untuk semuanya ada yang pertama ada pengumpulan data, pelabelan sentimen, pemisahan data, augmentasi data, preproses data, membersihkan data, normalisasi teks, dan tokenisasi. Lalu pemodelan, dan setelah itu ada penyetelan hypermeter. Dan ini adalah untuk mendapatkan konfigurasi model optimal untuk klasifikasi sentimen. Eksperimen dilakukan menggunakan Google Colab yang dilengkapi dengan GPU T4 dan RAM sistem 12GB, 3 penyetelan. Lalu setelah itu ada hasil dan pembahasannya, yaitu analisis pengaruh augmentasi data terjadi perubahan pada hypermeter saat dilatih pada data yang tidak diperkaya. Di sisi lain dengan tentang akurasi 90,55% hingga 93,95%. Model yang dilatih dengan data dan diperkaya menunjukkan akurasi yang lebih konsisten. Lalu setelah itu ada kelebihannya seperti metodenya jelas, datasetnya nyata, dan evaluasinya juga lengkap. Tapi kekurangannya juga ada, hanya di satu aplikasi, augmentasinya terbatas, dan butuh rekor yang besar. Jadi untuk kesimpulannya adalah studi ini menunjukkan bahwa kombinasi augmentasi data dan penyetelan hypermeter meningkatkan kinerja model Indobird dalam analisis sentimen ulasan aplikasi DeepSeek. Augmentasi data meningkatkan akurasi dan stabilitas skor F1.
Sementara hypermeter optimal di EPOS ada 10 dan running tide 2E-5. Dan ukuran batch 16 memberikan hasil terbaik dengan data yang telah diaugmentasi. Model dengan data dengan yang telah diaugmentasi menunjukkan kinerja yang lebih stabil dibandingkan dengan model tanpa augmentasi yang menunjukkan fluktuasi dan overfitting yang lebih besar. Jadi seperti itu. Sekian dari review paper kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.